Sejahtera untuk kita semua. Yang pertama tentu saja kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmat taufik dan hidayah yang telah memberikan kita nikmat iman, kesehatan, kesempatan untuk bisa hadir di kantor desa hari ini dalam rangka musyawarah khusus tentang badan usaha milik desa yang namanya Mesra menuju masyarakat sejahtera, Mesra menuju masyarakat sejahtera. Ini kami hormati Bapak pendamping dan pendamping desa dan Ibu pendamping lokal desa yang sudah hadir pada kesempatan ini, Bapak pimpinan BPD dan anggota, Bapak Direktur BUMDes dan anggota, Mima Dusun RT, para perangkat desa yang sudah hadir pada kesempatan ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Nah, Ibu, walaupun kehadiran kita belum maksimal karena budaya kita itu Undang-Undang 8 biasanya 10 11 kok. Dan saya selalu menekan coba kita etos kerja ditingkatkan. Undang-Undang 8 aku nomor 8:30 saya motor nggak kepanggil paling pertama. Jadi atas ini aku lihat memang saya ini aku pilih itu. Jadi selalu setiap memulai rapat saya sudah bilang maksud BPD tolong kita tingkatkan progres tentang etos kerja ya. Waktu, disiplin waktu yo. Detoleransi setengah jam itu kelewatan sebenarnya. Kok kami Allah 1/4 jam. Kalau di akademi tidak ada toleransi harus 15 menit sebelum kegiatan. Justru harus lebih cepat dari waktu kegiatan, waktu undangan. Undangan jam 8 ya. Kurang 15 menit jam 8 itu budaya Orde Baru. Karena budaya Orde Baru tuh masyarakat atau undangan tuh menunggu pimpinan. Karena reformasi beda. Di balik tuh Walek tukatin. Karena nuansanya pelayanan jadi ya, yang mengundang harus duluan. Jadi selama ini saya terapkan seperti itu. Jadi ke depan ini sudah hadir, saya terima kasih. Dan sampai berikut biru, cara kepukul ribut meter apa diisi ngalang kami ngalang. Ini persoalan kita meniru yang kurang baik. Pikir itu sekedar stressing, penyegaran. Mudah-mudahan ke depan kegiatan apa saja, baik di desa, di lingkungan, ke P3A, namanya kegiatan gotong royong masyarakat itu minimal tepat waktu. Tapi lebih bagusnya 1/4 jam sebelum waktu kegiatan sudah ada, itu luar biasa. Sehingga lebih cepat, karena itu lebih baik, sehingga semua progres kegiatan kita pasti lebih maksimal. Karena kita dari tepat waktu saja menunjukkan bahwa kita punya kemauan, punya semangat untuk membangun. Berikut bahwa kegiatan hari ini sebagai undangan kami, dasarnya itu mengingat kita punya tahun anggaran 2025 ini tinggal bersihnya 60 hari ini. Jadi kalau di tahun anggaran 20 Desember 15 Desember itu harus sudah anggaran itu harus sudah dieksekusi. Batas terakhir pencairan 15 Desember. Khusus Bung Deso kebetulan ada program ketahanan pangan dialokasikan 20% dari dana desa, kita mendapatkan 160 juta. 60 juta ini sudah limit waktu yang begitu terakhir sudah kita belum ada tanda-tanda untuk tidak ada progres untuk pelaksanaannya. Jadi mungkin hari ini kita lebih mengerucut bagaimana menganalisa potensi yang ada kita yang menurut kita bisa sesuai di rancangan ITF hasilnya apa untuk ketahanan pangan tuh di belum umum. Umum ya signifikan itu kalau umum masih kita bisa olah tuh. Nanti sebentar akan disampaikan oleh pendamping, hanya saya menyampaikan bahwa tujuan kehadiran ITN untuk mempercepat progres program ketahanan pangan yang 20% dalam arti dikuangkan dari 160 juta yang dikelola oleh BUMDes, bukan dikelola oleh Kasih KAUR lewat koordinasi kontrol Kasih KAUR, tapi yang dikelola oleh BUMDes untuk bagaimana ketahanan pangan menuju swasembada pangan.
160 juta bukan sedikit juga. Kalau kita tidak eksekusi tahun ini, tahun depan 160 juta kita punya dana desa dipangkas juga. Itu konsekuensinya. Kalau kita eksekusi berarti tahun depan masih juga. Kalau dana desanya naik berarti naik juga 20% kalau aturan tahun ini dipakai untuk tahun depan. Itu. Yang berikut lebih khusus pengurus BUMDes, kemarin sudah ada monef dari inspektorat dimana disuratkan saya menindaklanjuti lapor hasil monef inspektorat. Memang di sini tugas kepala desa rekomendasinya: 1. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja penyelenggaraan kegiatan dan pengelolaan keuangan desa untuk keuangan desa secara keseluruhan. Kepala desa selaku penasihat BUMDes untuk menyelenggarakan musyawarah desa guna membahas pengelolaan kegiatan keuangan BUMDes dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pengelolaan BUMDes seperti usaha pengkreditan yang macet dan vakumnya usaha perdagangan garam. 2. 3. Melakukan pembinaan dalam kegiatan disepakati dalam musyawarah desa. Terus B. Sekretaris desa dan keuangan selaku bendahara memberikan perintah kepada saudara sekretaris untuk melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDes. Dan 2. Membuat jadwal rekonsiliasi yang teratur tetapkan jadwal rutin untuk melakukan rekonsiliasi keuangan terutama menjelang pengajuan tahap penting seperti DID, ADD, dan PBH secara jelas dan dijadwalkan agar tidak terjadi penundaan. Khusus BUMDes ini, pengurus BUMDes. Kedua BUMDes semester 1 memberikan perintah kepada bendahara BUMDes semester untuk mencatat seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran kas secara rinci. Setiap pemasukan dan pengeluaran dana BUMDes harus dicatat secara berurutan berdasarkan tanggal dan bukti transaksi yang sah. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan perintah kepada koordinator divisi untuk unit usaha BUMDes untuk membuat buku penjualan dan pendapatan usaha serta laporan keuangan dalam pengelolaan secara berkala minimal 1 bulan sekali. 3. Menyusun laporan pertanggungjawaban BUMDes dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Ini pekerjaan berat. Itu yang kata laksana, ini rekomendasi inspektorat. Yang 4, mengembalikan keuangan yang merupakan selisih kas sebesar 224. Ini kecil, 224 selisih kas. Yang berat menurut saya LPJ 2019, 20, 21, 23, 24, 6 tahun. Yang dinilai oleh inspektorat kita belum melakukan LPJ. Terus 5, membentuk tim untuk melakukan penagihan pinjaman kepada masyarakat. Dan 6, bersama kepala desa selaku penasihat mengadakan musyawarah untuk membahas permasalahan pada unit usaha perdagangan garam guna mencari solusi dan kondisi usaha yang vakum. Hasil pembahasan tersebut kemudian dituangkan dalam berita acara kesepakatan. Jadi memang sudah rekomendasi inspektorat pada 22 Oktober. Jadi sudah 1 tahun lalu. Pokoknya 30 Oktober, 1 tahun lebih. Memang kita terlambat tapi tidak menyala, tidak terlalu jauh hingga hari ini kita undang sehubungan dengan ketahanan pangan 20%, juga ini rekomendasi inspektorat tiga yang bersambut. Tapi fokus hari ini kita bahas tentang ketahanan. Kemudian di RKT nanti sampai hari ini ketahanan pangan kita sudah bisa fix, tinggal kita lanjutkan dengan ini rekomendasi. Saya kira itu saja arahan singkat dan masuk